Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skuisinam. Di video ini, saya akan membahas materi administrasi umum untuk kelas 10 SMK. Nah, sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke, jadi di video ini saya akan membahas bab ketiga, yaitu persyaratan personal administrasi. Adapun pokok bahasan kali ini yang pertama mengenai pengertian personal administrasi dan persyaratan personal administrasi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian personal administrasi. Nah, jadi dalam menjalankan tugas-tugas dan pekerjaan di kantor, itu tentu diperlukan pihak-pihak yang bertanggung jawab menjalankannya. Demikian pula untuk mengerjakan tugas administrasi, tentunya diperlukan seseorang yang kompeten untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, jadi personal administrasi ini adalah pihak yang bertanggung jawab atas tugas administrasi kantor. Istilah personel atau sering disebut juga personil merupakan sebutan lain untuk menyebut pegawai atau staf organisasi atau staf perusahaan. Personel kantor dapat diartikan sebagai pegawai yang bekerja di lingkungan perusahaan atau perkantoran, baik itu kantor milik pemerintah maupun milik swasta, dan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Nah, jadi personal administrasi adalah staf atau pegawai yang bertugas untuk menjalankan tugas-tugas administrasi di organisasi atau perusahaan. Nah, selain menjalankan tugas-tugas administrasi, personal administrasi juga turut berperan dalam proses penetapan langkah dan kebijakan yang nantinya akan dijalankan di perusahaan yang bersangkutan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai persyaratan personal administrasi. Yang pertama mengenai persyaratan pengetahuan. Nah, pengetahuan yang diharapkan ada dalam diri calon personel itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama mengenai pengetahuan umum yang diperoleh melalui pendidikan formal dan non-formal, serta pengetahuan terkait bidang pekerjaan yang nantinya akan menjadi tanggung jawab si calon personel. Nah, jadi umumnya organisasi atau perusahaan itu menetapkan standar pengetahuan umum ini melalui tingkat pendidikan formal seperti SMA atau SMK, D3, S1 atau S2. Nah, untuk pengetahuan terkait bidang pekerjaan itu dapat diketahui melalui tahap wawancara ataupun pengalaman kerja calon personel. Lalu yang kedua ada persyaratan potensi. Potensi merupakan kemampuan yang menjadi kekuatan pribadi yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, potensi diri ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik. Untuk yang pertama mengenai potensi fisik. Potensi fisik ini adalah kekuatan pribadi yang berwujud kondisi fisik atau jasmani, meliputi penampilan fisik dan rupa wajah, kualitas indera yang baik atau sebaliknya, dan daya tahan tubuh, misalnya tubuh yang sehat, segar, bugar, kuat, dan kesehatan yang baik secara umum ataupun sebaliknya. Yang kedua ini ada potensi non-fisik. Potensi non-fisik adalah kekuatan pribadi yang meliputi IQ, EQ, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Yang pertama mengenai kecerdasan intelektual. Menurut Martin Pali, inteligensi adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Lalu, kecerdasan emosional yang kedua menurut Daniel Goleman adalah kemampuan individu untuk mengenali emosi atau perasaan diri sendiri dan emosi orang lain, memotivasi diri sendiri, serta mengelola emosi itu dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, untuk kecerdasan emosional ini, ciri-cirinya yang pertama dapat memotivasi diri sendiri dan orang lain. Kemudian tidak mudah stres dalam menghadapi masalah, dapat mengatur dan mengendalikan suasana hati, dan mudah berempati. Lalu potensi non-fisik yang ketiga yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual yaitu kepekaan batin seseorang untuk melihat antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Nah, ciri-cirinya pantang menyerah dan tidak mudah berputus asa, bersifat optimis dan penuh asa, memiliki sifat tenang, menganggap bahwa dirinya adalah milik Tuhan, dan selalu berserah diri dan berdoa.
Lalu yang keempat ada kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial ini ciri-cirinya mempunyai kepekaan sosial, mampu berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain, mempunyai perasaan empati terhadap orang lain, mempunyai pengertian atau pemahaman terhadap orang lain. Lalu persyaratan yang ketiga ada persyaratan keterampilan. Menurut Delianggi dalam buku Administrasi Perkantoran Modern, seorang personel administrasi itu dinyatakan terampil bekerja apabila ia mampu melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang mencakup 6 pola kegiatan dengan baik. Nah, 6 pola kegiatan ini yang pertama ada menghimpun. Menghimpun ini meliputi kegiatan mencari, mengusahakan, dan mengumpulkan semua data atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan pekerjaan kantor. Nah, data itu dihimpun berdasarkan 3 rentang waktu, yaitu sejak data tersebut belum ada, ketika data tersebut sudah ada, tetapi masih berserakan atau belum terhimpun, serta ketika data tersebut telah terhimpun dan siap untuk digunakan. Lalu yang kedua ada mencatat. Mencatat ini meliputi pencatatan data atau keterangan terkait pekerjaan secara manual dengan menggunakan alat tulis. Yang ketiga, mengolah. Mengolah ini meliputi pengolahan data atau keterangan terkait pekerjaan yang ditangani dengan menggunakan peralatan tertentu. Contohnya, pengetikan surat menggunakan komputer atau mengirimkan surat elektronik atau yang bisa kita sebut dengan email. Yang keempat ada menggandakan. Menggandakan ini meliputi tugas memperbanyak data atau keterangan terkait pekerjaan dengan menggunakan peralatan tertentu sehingga mencapai jumlah yang diperlukan. Nah, contohnya kegiatan memperbanyak data atau keterangan ini berupa pengumuman menggunakan mesin fotokopi yang nantinya akan digunakan oleh semua personel di kantor. Yang kelima ada mengirim. Mengirim itu merupakan kegiatan menyampaikan data atau keterangan-keterangan dengan menggunakan jasa perantara, misalnya kurir, pos, agen dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, contohnya mengirimkan surat atau paket kepada klien dan kolega perusahaan. Yang keenam ada menyimpan. Menyimpan adalah kegiatan meletakkan suatu data atau peralatan tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan kantor di suatu tempat tertentu yang relatif aman dari resiko kehilangan atau kerusakan. Contohnya, menyimpan surat penting di folder dan laci khusus atau menyimpan benda berharga di brankas. Nah, seorang personel administrasi dapat dikatakan terampil itu jika ia mampu bekerja dengan standar mutu, jumlah, dan waktu yang ditetapkan perusahaan ketika menyelesaikan tugas-tugasnya. Indikator utama penilaian keterampilan personel administrasi adalah kecermatan dan ketelitian dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Selain itu, keterampilan lain yang diharapkan adalah keterampilan berpenampilan. Selanjutnya, persyaratan yang keempat ada persyaratan kepribadian. Kepribadian ini dapat diartikan sebagai keseluruhan watak dan sifat seseorang yang terwujud melalui sikap dan tingkah laku. Nah, terdapat beberapa faktor pembentuk kepribadian. Nah, faktor pembentuk kepribadian yang pertama itu ada faktor biologis, yaitu faktor kelahiran manusia dan hubungan sedarah. Lalu yang kedua ada faktor budaya dan peradaban, yakni faktor sejarah hidup manusia di dalam peradaban dan kebudayaan yang menyangkut kumpulan nilai-nilai, konsep-konsep, pengetahuan, dan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga ada faktor keluarga, yaitu keluarga sebagai fondasi dasar dalam membentuk kepribadian seseorang. Yang keempat ada faktor sosial dan lingkungan, yaitu keadaan sosial dan lingkungan yang berpengaruh cukup kuat dalam membentuk kepribadian. Nah, tipe kepribadian menurut Hippocrates yang pertama ada sanguinis. Nah, sanguinis ini umumnya memiliki sifat selalu optimis, banyak bicara, selalu terlihat gembira, dan terus terang dalam mengutarakan pemikirannya, serta sangat suka berada di antara banyak orang dan mudah bersahabat. Namun, mudah tersinggung, sering berbahasa basi, sering membesarkan masalah, dan senang mendominasi saat berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian, tipe kepribadian yang kedua yaitu koleris. Nah, koleris ini memiliki sifat disiplin, pekerja keras, ambisius, dan berkemauan keras, serta memiliki tanggung jawab yang tinggi, berani mengambil keputusan dan menanggung resiko, senang berdebat dan beradu kemampuan berpikir. Lalu yang ketiga ada kepribadian melankolis. Melankolis ini memiliki sifat pemikir, akan cepat merasa depresi dan putus asa jika mengalami masalah besar. Dan yang keempat ada tipe kepribadian pragmatis. Umumnya memiliki sifat yang tertutup atau introvert. Nah, kelemahannya adalah terkadang suka mementingkan diri sendiri dan lambat dalam mengambil keputusan yang positif.
Lalu, ciri khas kepribadian yang mudah dikenali biasanya mencakup hal-hal seperti yang pertama, cara berbicara dan cara berjalan, sikap badan pada saat duduk, cara berbusana, sifat bersih dan rapi, sifat yang berkaitan dengan menjaga kesehatan diri, kemampuan dan keterampilan dalam bekerja, serta sifat agamis yang berkaitan dengan segi kerohanian. Selanjutnya, syarat-syarat kepribadian yang diperlukan oleh seorang personal administrasi yang pertama adalah loyalitas. Loyalitas di sini dalam artian kesetiaan terhadap perusahaan dan pekerjaannya. Yang kedua ada tekun dan rajin. Setiap tugas dan pekerjaan yang diberikan itu selalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, cermat dan teliti. Lalu yang ketiga ada kesabaran, yaitu teliti dalam pekerjaan, tidak cepat putus asa saat menemukan kesulitan. Ada kerapian, yaitu dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tertata rapi dan tidak berantakan atau acak-acakan. Dan yang kelima dapat menyimpan rahasia. Personal administrasi yang baik dan bertanggung jawab adalah yang dapat menjaga dan menyimpan rahasia perusahaannya. Nah, itulah tadi penjelasan materi administrasi umum untuk kelas 10 SMK. Bab ketiga yaitu persyaratan personal administrasi. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, comment, share video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Sekian, terima kasih.